Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam damai untuk kita semua. Pada kesempatan hari yang berbahagia ini kembali bersama saya, Encik-encik dan puan-tuan sekalian. Tentunya harapan saya pada hari ini mengharap Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat serta sukses selalu bersama orang-orang terkasih. Sahabat setia dimanapun berada, seperti hari-hari biasanya tidak pernah lupa rasa syukur puji kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang selalu melimpahkan anugerahnya kepada kita semua, sehingga dengan kekuatan intelektual, dengan kekuatan emosional, dengan kekuatan spiritual yang kita miliki hari ini mampu untuk melakukan perubahan kebaikan dari hari ke hari di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, selawat beriring salam yang tidak bosan-bosannya terus kita berikan kepada baginda Muhammad SAW yang terus memberikan petunjuk, memberikan kita syariat, memberikan kita makna daripada kehidupan keteraturan untuk menjadi manusia yang terbaik dan tentunya menuju tauhidnya yang telah Allah sediakan untuk kita selaku umat hamba-Nya Allah dan umatnya Muhammad SAW. Sahabat setia dimanapun berada, hari ini Rabu, selalu saya mengatakan bahwa bagaimana kehidupan kita melewati hari demi hari menuju sebuah pembaikan yang tentunya kehadiran kita tidak saja menjadi penonton, tidak juga menjadi sampah, tidak juga menjadi bahan-bahan yang tidak bisa diperdayagunakan, yang kemudian kehadiran kita hanya memancing suasana yang produktif menjadi konsumtif, yang seharusnya bisa berdaya guna menjadi barang-barang yang tak berguna. Inilah kehadiran kita, manusia makhluk yang sempurna yang Tuhan sengaja ciptakan di muka bumi ini, sehingga terjadi perdebatan antara yang Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, wa isqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Hai nalil malaikat isjudu li adama, minta ngasih tahu kepada malaikat untuk menciptakan Adam. Wa isqulna lil malaikat isjudu li adama fasajadu ila iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Aku lebih mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Inilah kata Tuhan berdialog kepada malaikat untuk menciptakan yang namanya insan manusia di muka bumi. Nah, ketika kehadiran manusia di muka bumi tidak mampu untuk berbuat banyak, tidak mampu untuk menjadi yang terbaik, tidak mampu menjadi solusi, tidak mampu berpikir yang jernih, tidak mampu mensucikan hati, terus bergelimang dengan dosa, terus dalam penzaliman, disinilah fungsi kontrol kita sama-sama manusia untuk saling mengintrospeksi diri, untuk saling mengevaluasi apakah dalam skop sesama manusia maupun dalam skop antara masyarakat dengan pemerintah. Hadirnya saya berdialog pada masa ini tentunya berbicara bagaimana untuk menjadikan kepribadian kita yang berdaya guna di tengah masyarakat di sebuah negeri yang tentunya berguna bagi bangsa dan negara yang sama kita cintai hari ini. Kalau dahulu dari kecil mungkin kita memahami bahwa negara terlalu luas untuk kita kuasai dan kita pelajari, tapi hari ini kita sudah dewasa, kita sudah tahu baik dan buruk, dan kita sudah banyak asam garam yang kita lewati. Tentu berpikir kita dari hari ke hari akan menjadi sebuah keuntungan bagi kita ketika perbuatan kita hari ini lebih baik daripada semalam. Tapi ketika hari ini dengan semalam hampir sama, maka di sini kita dalam kerugian. Dan bahkan sebaliknya, apabila semalam lebih baik daripada hari ini, inilah kehidupan kita yang celaka. Tentunya saya berharap kepada kawan-kawan rekan-rekan semua, hari ini lebih baik daripada semalam, dan insya Allah untuk menggapai hari esok yang lebih baik butuh kerjasama, butuh kekompakan, butuh partisipasi, butuh solidaritas, butuh persatuan dan kesatuan yang tentunya ini muncul dari ruhnya kaum pemuda, terkhusus untuk Indonesia yang tercinta. Sahabat setia dimanapun berada, kita tentunya tidak berbicara tentang politik dan kekuasaan. Kita tentunya tidak berbicara dalam ranah sosial dan ekonomi. Tapi hari ini kita bicara tentang konsep kepribadian.
bagaimana kita menempatkan kepribadian kita, kepribadian yang berguna bagi orang-orang di sekeliling kita. Meski dalam skop ini nilai sosialnya lebih tinggi, tapi kita lebih mengarah kepada nilai spiritual, karena kita yakin bahwa hanya dengan nilai spiritual lah bahwa kedamaian, kenyamanan, keteraturan itu akan mudah tergapaikan. Hari ini saya ingin menjelaskan kepada rekan-rekan semua bahwa negeri kita tidak baik-baik saja. Negeri kita tidak dalam keadaan nyaman. Negeri kita dalam tidak keadaan adem-adem. Negeri kita hari ini dirundung beragam masalah. Dan kita berharap masalah-masalah itu kitalah pewaris untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Kalau dahulu di zaman Orde Baru kita sudah selesai untuk menyiapkan pesta, baru saja dimulai. Masuk Orde Lama kita seperti itu juga. Masuk reformasi kita seperti itu juga. Hari ini dengan berkecamuknya negara yang dirondong dengan sistem demokrasi, tapi demokrasi kita dicerca oleh penguasa yang kemudian tidak ada perlawanan, maka disinilah masalah terbesar dalam kehidupan kita, terkhusus untuk kaum muda. Baik itu kaum buruh yang muda, baik itu kaum petani yang muda, baik itu kaum tokoh bangunan yang muda, baik itu kaum pelajar yang muda, baik itu tokoh cendekiawan lainnya yang hari ini percaya bahwa ada ruhnya kebaikan yang harus kita berikan untuk bangsa dan negara ini menjelang ajal kita dicabut oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau hari ini kita tidak meninggalkan catatan-catatan manis untuk anak generasi kita ke depannya, lalu kehidupan kita mau jadi apa hari ini? Kalau hari ini kita tidak bisa berbuat banyak untuk negeri, bangsa, dan agama ini, tentunya kehidupan ketika mati apa yang dibanggakan anak cucu kita. Oleh karena itu saya ingin mengajak rekan-rekan semua bagaimana melahirkan kepribadian-kepribadian yang tangguh, kepribadian-kepribadian yang punya daya jual, kepribadian-kepribadian yang tentunya mampu mengawal proses keadilan untuk mendapatkan keadilan di tengah masyarakat yang kita percaya hari ini bahwa nilai keadilan sangat krisis. Hari ini mungkin saya lebih fokus kepada untuk Kabupaten Kepulauan Meranti yang kita kenal bahwa ada beragam persoalan yang berkecamuk, namun responsif keberanian masyarakat, keberanian kaum muda sudah mulai terkontaminasi dengan konsep pragmatismenya, dengan konsep konstruktifnya yang hanya mementingkan kepribadiannya, yang hanya mementingkan kekayaan pribadinya, sehingga lupa kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai kaum pemuda untuk mengawal jalan rodanya kepemerintahan yang mampu menuju sebuah pembaikan negeri yang beradab. Hari ini saya ingin menganalisa sebuah persoalan yang bisa kita gaung-gaungkan selama ini, maju, cerdas, dan bermartabat. Tentunya maju, cerdas, dan bermartabat jika hanya dipoles dengan alur-alur basi, jika hanya dipoles dengan program-program euforia, jika hanya dipoles dengan kata-kata seremonial, ini sama dengan kita berbicara dengan seekor binatang yang tiada makna dan tidak mampu untuk kita pertanggungjawabkan di kemudian hari. Sesungguhnya sahabatku sekalian, bahwa kita hidup di negara yang hari ini diatur oleh undang-undang bahwa berak, makan, tidur kita selaku penguasa semuanya digaji oleh rakyat dari uang rakyat. Ketika kita tidak melakukan komplain atas kebijakan pemimpin penguasa kita yang zalim, yang diktator, maka disinilah bentuk daripada kelalaian kita, cuainya kita dalam memahami kehidupan kita yang dengan konsep menjadi warga negara baik dan benar ini. Tafsiran menjadi warga negara baik dan benar tentunya bukan hanya semata menjadi penonton, tapi mampu untuk bekerja sama, mampu menjadi tokoh, mampu menjadi pelindung, mampu memberi solusi, mampu berinovasi, mampu berkreasi dalam mencapai tujuan kehidupan kita yang lebih baik dan tentunya negeri yang berperadaban dan punya berkemajuan. Sahabat setia dimanapun berada, secara kesimpulan saya ingin mengajak rekan-rekan semua, kaum pemuda terkhusus di Kabupaten Kepulauan Meranti, mari kita bangun persatuan dan kesatuan. Mari kita stop yang namanya kebiasaan menjadi penonton. Mari kita gerakkan tujuan kita bahwa untuk meruntuhkan sendi-sendi kezaliman, bahwa di tangan kitalah kemajuan dan peradaban negeri akan tergapai. Dan andai kata kita loyo, dan andai kata kita lemah, lalu pada siapa tanggung jawab ini kita serahkan? Andai kata kita vakum, andai kata kita terbodohkan, andai kata kita ternina bobokkan, lalu pada siapa tanggung jawab
konstitusi ini dibebankan. Hari ini kita ingin mengatakan bahwa itu semua adalah PR kita bersama. Itu semua adalah tantangan kita semua. Itu semua solusinya di tangan kita. Tergantung kita mau jadi penontonkah atau menjadi pemain. Seandainya kita hanya berharap menjadi penonton, kita jangan pernah punya impian besar. Impian-impian untuk menjadi besar dan impian untuk menuju negeri yang berkemajuan. Ini adalah tentunya dambaan kita semua. Bagaimana hidup di negeri yang nyaman, aman, adem, dan tentram dengan keadilan, equality before the law benar-benar diterapkan. Andai kata ada sebuah mitra yang baik antara masyarakat dengan pemerintah, ada feedback, ada bolak-balik daripada keuntungan, apa yang diuntungkan masyarakat, apa yang diuntungkan pemerintah, jalannya birokrasi dan administrasi yang maksimal, kemudian masyarakat tersejahterakan dengan program produktif, kemudian pemerintah penguasa kita tidak zalim, pemerintah kita sadar diri bahwa kekuasaan mereka adalah titipan, maka disinilah sebenarnya ukuran negeri yang berkemajuan. Hari ini saya ingin mengatakan kepada hai kalian pemimpin, presiden sekalipun, hai kalian gubernur untuk penguasa tanah Melayu Riau sekalipun, hai kalian pemimpin di Kabupaten Manti, sadarlah bahwa penguasa adalah titipan. Yang kita tahu bahwa hari ini Orde Baru saja mencatat 32 tahun itu pun runtuh, apalagi kita hari ini paling kuat hanya 10 tahun 2 periode. Dan ini sejarah terus mencatat. Apakah pelajaran-pelajaran mana lagi yang harus kita pikirkan? Bahwa hidup kita hentilah berbuat zalim, dan yang kita takut bukanlah seseorang yang kita anggap hebat, dan tentunya yang kita takut adalah sebuah kesalahan dan keberanian kita bermuncul daripada sebuah kebenaran. Dan tentunya kita semua berharap bahwa kita dalam kategori orang-orang yang selalu berbuat benar dan akan menjauhi perbuatan-perbuatan yang salah, dan tentunya tetap berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa. Orang-orang, masyarakat, kemudian teman-teman sayang terus mencintai kita sebagaimana mestinya secara manusiawi. Demikian, mohon maaf ada kekilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai untuk kita semua. Sekian, terima kasih.